Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulian Raharjo, NIM 0536346695, Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPPC Yogyakarta. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas 2 praktek struktur data. Dalam soal ini, kita disuruh untuk membuat program Java yang mengurutkan data terbesar ke terkecil menggunakan marge sort. Kemudian variabelnya minimal 8 elemen. Kemudian menganalisa kinerja algoritma menurut saya. Kemudian nomor 2, membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Kemudian minimal elemennya 8, dan juga analisa kinerja algoritma menurut saya. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat codingan, kemudian saya akan menjelaskan. Untuk yang pertama, marge sort dash. Marge sort ini termasuk dalam kategori algoritma divide and conquer. Ini artinya membagi data menjadi bagian-bagian kecil, lalu menggabungkannya kembali dalam urutan yang benar. Di program ini saya menggunakan bahasa Java dengan nama kelasnya marge sort dash. Kemudian saya mendeklarasikan 8 elemen untuk array data integer. Kemudian saya tampilkan dengan tampilkan array data. Setelah itu memanggil fungsi marge sort data 0 data length. Kemudian selanjutnya data setelah diurutkan dari terbesar ke terkecil. Selanjutnya kita ke fungsi untuk menampilkan isi array. Fungsinya seperti ini, menggunakan for. Kemudian lanjut ke fungsi recursive marge sort. Ini artinya fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri untuk membagi menjadi 2 data bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian memecah bagian kiri dan kanan menggunakan marge sort R kiri tengah, marge sort R tengah plus 1 kanan. Kemudian menggabungkan hasilnya marge R kiri tengah kanan. Dilakukan oleh fungsi marge. Kemudian untuk fungsi menggabungkan 2 bagian array. Di sini ada beberapa langkah: membuat array sementara, menyalin data ke array sementara, menggabungkan array urutan dari besar yang terkecil, kemudian menyalin sisa elemen jika ada. Nah, di fungsi marge, data dari kedua bagian tadi dibandingkan satu persatu. Bedanya dengan urutan biasa, di sini kita membandingkan dari besar ke terkecil. Jadi, jika nilai di sisi kiri lebih besar daripada sisi kanan, maka nilai kiri dimasukkan lebih dulu ke array utama. Proses ini akan terus dilakukan sampai semua elemen tergabung dengan urutan dari terbesar ke terkecil. Kemudian kita tampilkan. Nah, di sini sudah tampil data sebelum diurutkan, kemudian data setelah diurutkan dari terbesar ke terkecil. Kemudian analisa kinerja dari marge sort. Marge sort sendiri untuk analisa kinerjanya, waktu eksekusi dari marge sort adalah O dalam kurung n log n untuk semua kasus, baik data acak ataupun sudah terurut ataupun terurut maupun tidak terurut. Kemudian kelebihannya marge sort. Untuk kelebihannya sendiri, marge sort cepat dan stabil walau datanya sangat banyak.
Kekurangannya membutuhkan memori tambahan karena menggunakan array sementara untuk proses penggabungannya. Jadi merge sort sangat cocok untuk data yang besar dan tidak terlalu mempermasalahkan penggunaan memori tambahan. Kemudian kita beralih ke counting sorted. Counting sorted bekerja dengan cara menghitung jumlah kemunculan setiap nilai dalam data, lalu menyusunnya kembali tanpa melakukan perbandingan antar elemen, seperti pada merge sort. Di program ini saya menggunakan kelas counting sorted. Di sini ada public static void main. Kemudian saya isi elemen dengan 5, 8, 3, 9, 1, 4, 7, 2 dengan tipe data integer dalam sebuah array. Di sini saya tambahkan sistem outprint line data sebelum diurutkan, kemudian menampilkan data array. Kemudian sistem outprint line dengan data yang diurutkan. Kemudian static void untuk menampilkan array. Kemudian fungsi counting sort untuk mengurutkan besar ke kecil. Di sini ada beberapa langkah, yaitu mencari nilai maksimum, kemudian membuat array hitung, menyusun kembali array dari besar ke yang kecil. Kemudian untuk cara bekerjanya, program mencari nilai maksimum dalam array, yaitu 9. Kemudian membuat array baru bernama count dengan panjang maksimalnya +1, yaitu 10 elemen. Lalu program akan menghitung beberapa kali setiap angka muncul. Misalnya angka 5 muncul 1 kali, angka 8 muncul 1 kali, dan seterusnya. Setelah itu, proses pengisian ulang array dilakukan dari nilai maksimum ke minimum, sehingga hasil akhirnya terurut dari besar ke kecil. Kemudian kita coba untuk run. Nah, di sini sudah menampilkan data sebelum diurutkan. Kemudian data setelah diurutkan dari terbesar ke terkecil. Oke, di sini kita lihat untuk cara kerja counting sorted lebih sederhana dan jauh dari marge sorted. Untuk analisa kinerja counting sort di sini memiliki kelebihan sangat cepat untuk tipe data integer dan dengan rentang kecil. Kemudian untuk kekurangannya, jika nilai maksimum terlalu besar, memori yang dibutuhkan juga besar sehingga tidak efisien. Counting sort juga hanya cocok untuk data berupa bilangan bulat, bukan desimal atau huruf. Ya, setelah mempraktekkan kedua algoritma tadi, antara marge dan counting, kesimpulannya marge sort cocok untuk data yang besar, stabil, dan konsisten di semua kondisi. Sedangkan untuk counting sort, itu jika nilai maksimum terlalu besar, memori yang dibutuhkan juga besar, sehingga tidak efisien. Untuk counting sort lebih efisien untuk data yang rentang nilainya lebih kecil dan berbentuk integer. Keduanya sama-sama bisa digunakan untuk mengurutkan data terbesar ke terkecil. Hanya saja teknisnya berbeda. Marge sort menggunakan pembagian dan penggabungan, sedangkan counting sort menggunakan perhitungan nilai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.